konstelasi politik di Indonesia ini susah ditebak. Konstelasi dan koalisi sangat mungkin berubah karena satu hal ini adalah rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Kita akan membahasnya bersama Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani. Selamat pagi, Bang. Pagi, Bung. 8 Oktober kemarin, Jokowi bertemu dengan Prabowo. 4 mata. Itu di tengah gerakan politik yang mendorong pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Potensi politik apa bila Megawati pada akhirnya bergabung dengan Prabowo, Bang? Saya kira nggak akan bergabung ya. Kita tidak mengenal Ibu Megawati yang mungkin disebut mencela-mencela lah ya, terkait dengan politik gitu. Nah, tentu pertemuan itu tidak harus lalu dihubungkan bahwa seolah-olah Ibu Megawati akan ikut bersama dengan Prabowo dalam koalisi. Itu belum tentu. Itu silaturahmi biasa menurut saya sih. Dan tentu ada juga hubungannya dengan capaian-capaian politik yang bersifat taktis saja, bukan strategis ya. Nah, dan hasil dari hubungan-hubungan politik itu sebetulnya udah apa istilahnya itu ya, udah dinikmati sebelum pertemuan itu sendiri terjadi gitu. Misalnya kita tahu bagaimana PDI dengan Gerindra nggak setuju kenaikan UKT itu kan. Mereka juga nggak setuju ada kebijakan soal tapera. Gitu. Kedua, terakhir adalah mereka sama-sama tampil ke depan menolak keputusan ekspor pasir laut gitu ya. Dan di luar itu Mbak Puan jadi ketua DPR, ya, sementara Ahmad Muzani jadi ketua MPR. Satunya PDI, satunya Gerindra. Apa itu tidak bisa kita sebut sebagai dorongan mengarah ke koalisi? Ya, itu yang saya sebut tadi jalinan taktis saja. Gitu. Karena belum tentu mereka mau berkoalisi di dalam satu pemerintahan gitu ya. Nah, pertemuan ini bagian dari tanda kutip ya perayaan pertemuan taktis itu. Nah, tapi tidak serta-merta itu akan membuat Ibu Mega tertarik untuk masuk ke dalam. Nah, mungkin yang berbeda nanti adalah relasi oposisinya. Nah, kalau sebelum ini kita misalnya melihat oposisi yang berdiri keras gitu. Nah, ini mungkin istilah saya itu oposisi sinergis gitu. Jadi Ibu Mega tetap berada di luar, PDI tetap di luar, tapi saat yang bersamaan ya mereka juga melihat kalau ada sesuatu yang memang layak didukung dari Pak Prabowo, mereka akan dukung gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai sinergis. Jadi tidak melihatnya dalam peta hitam putih gitu ya. Apa saja yang dilakukan oleh presiden itu misalnya dinegasi ya oleh oposisi gitu. Enggak. Jadi mungkin model oposisi yang ke depan ini, kalau yang saya sebut sebagai oposisi sinergis itu, ya kalau baik ya tentu mungkin didukung. Nah, kalau enggak ya mereka oposisi ini akan bergerak pertama kali. Gitu. Nah, saya melihat mungkin akan ke arah sana, tapi saya nggak terlalu yakin Ibu Mega akan menerima ya pinangan lah, kalau ada pinangan itu untuk bergabung ke koalisinya Pak Prabowo. Kenapa gitu? Karena secara strategis ya, bukan taktis ya, itu sangat merugikan PDI di masa yang akan datang gitu. Itu bisa saja orang-orang akan meninggalkan PDI Perjuangan juga. Karena dilihat bahwa PDI Perjuangan itu udah kurang lebih sama dengan partai politik lain kan, mengejar kekuasaan gitu. Nah, kalau semata-mata kekuasaan yang dikejar sih, kan Ibu Mega bisa aja menerima 3 periode dulu gitu ya. Kalau ngejar kekuasaan gitu. Kenyataannya kan Ibu Mega nggak mau terima yang 3 periode kan. Karena beliau menganggap bukan kekuasaan semata-mata tujuan gitu. Tapi juga ya adab, etik, demokrasi itu tetap penting untuk dijaga gitu. Nah, dalam konteks itulah saya melihat selama Ibu Mega yang memegang kendali di PDI Perjuangan itu, saya nggak merasa yakin akan ada
kemauan untuk masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo. Oke. Meskipun nanti mungkin akan ada orang per orang gitu. Misalnya 2 orang, 3 orang masuk ke kabinet Pak Prabowo, nah itu akan dilihat sebagai keputusan personal dibandingkan keputusan politik gitu ya, atau keputusan partai gitu. Nah istilahnya nanti itu ya orang yang diwakafkan lah, kira-kira begitu ya, istilah itu kan, yang diwakafkan oleh partai gitu. Tapi posisi politik mereka sendiri berada di luar gitu. Nah PDI udah punya pengalaman kan berada di luar itu. Zaman SBY. Dan 2 kali zaman SBY dan 4 tahun 5 tahun di zamannya Orde Baru kan. Oh, oke. Ya. Jadi justru mereka di dalam, mereka di luar, mereka punya kemampuan untuk mengoptimalisasi dukungan ya masyarakat terhadap partai politik gitu. Nah itulah yang saya sebut tadi itu, kalau mereka masuk ke dalam, mereka akan kehilangan simpati itu, yang bisa saja ujungnya akan negatif secara elektoral pada Pileg 2029 yang akan datang. Itu yang saya lihat. Oke Bang. Artinya sebenarnya kalau Anda menggunakan istilah oposisi sinergis, oposisi yang bersinergi, artinya tidak oposisi hitam putih tadi ya. Nah, ini apakah oposisi sinergi ini juga dibaca oleh Jokowi sebagai sesuatu yang ibaratnya tidak akan memojokkan atau menghabisi pengaruh Jokowi? Dengan sendirinya akan dibaca, mau sinergis, mau keras, mau bergabung, itu semuanya dibaca oleh Pak Jokowi kan. Karena Pak Jokowi kelihatan sekarang ini ya calon mantan presiden yang paling gelisah gitu. Nah, salah satu faktor kegelisahannya itu yang disebabkan ternyata PDI ya dengan Gerindra bisa akrab gitu loh. Nah, kemudian Pak Prabowo dengan Ibu Mega bisa akrab gitu. Dan itu di luar dugaan Jokowi? Mungkin bukan di luar dugaan, tidak seperti harapan dirinya gitu loh. Ya, kalau Mega dengan Prabowo itu akrab, memang bisa diduga gitu. Karena kan mereka nggak punya masalah personal kan. Dan saya kira juga Pak Prabowo tahu betapa besar jasa Ibu Mega ya kan dalam hal menyelamatkan karir politiknya gitu. Nah, jadi itu bukan tak terduga, itu bisa diduga kalau mereka bisa ketemu lagi. Cuman nggak seperti yang diharapkan. Harapannya sebetulnya bukan begitu gitu. Itu artinya bisa jadi Jokowi betul itu akan mempengaruhi pengaruh Jokowi di pemerintahan Prabowo atau seperti apa Pak? Iya, itu bagian lain dari sinyal pertemuan ini. Sinyal pertemuan itu mau mengatakan bahwa Pak Prabowo dengan Ibu Mega akan lebih banyak nanti bersentuhan dibandingkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu. Jadi 5 tahun ke depan itu adalah panggung bagi Ibu Mega dengan Pak Prabowo, bukan panggung bagi Pak Jokowi gitu. Nah, jadi oleh karena itu ya Pak Jokowi jangan merasa bahwa apa namanya itu wibawa politiknya yang selama menjabat ini akan juga dipandang orang setelah beliau nggak menjabat gitu. Dalam bahasa yang lain, hasrat kalau ada ya, tentu kalau ada hasrat Pak Jokowi untuk ikut cawe-cawe pasca dilantiknya Pak Prabowo, itu jangan diharapkan besar gitu. Karena apa gitu? Karena ada selain mungkin Pak Prabowo-nya sendiri mungkin tidak terlalu suka ya diintervensi. Nah, mungkin karena itulah beliau juga bukan bekerja sama ya, untuk mendekati PDI Perjuangan untuk meneguhkan bahwa ini saatnya pemerintahannya Pak Prabowo, bukan pemerintahannya Pak Jokowi gitu. Gibran ini kan bisa disebut sebagai representasi Jokowi. Ya, dengan sendirinya. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya sejauh apa nanti peran Gibran ya di dalam pemerintahan ini gitu. Artinya Anda pesimis ya di posisi Gibran itu? Ya, saya nggak perlu mengatakan pesimis, kelihatan sekarang kok. Kan setidaknya dari 2 hal itu. Pertama adalah secara aturan memang wakil presiden ini nggak punya peranan kan.
ya peran yang menentukan, peran strategis apalagi menentukan kan. Nah, fungsi dari wakil presiden itu kan jaga-jaga ya. Jangan kalau presidennya mangkat, wakil presiden udah ada gitu ya. Oke. Nah, jadi lebih berfungsi karena itu gitu. Oke. Apa sih yang membuat dalam konteks posisi hubungan baik antara Megawati dan Prabowo ini yang membuat saya merasa begitu melihat yang menakutkan Jokowi? Ya karena perlakuan Jokowi sendiri kan ke Ibu Mega kan. Oh, oke. Saya kira semua kita tahu lah. Ya seringkali saya mengatakan coba tarik dulu kalau sekiranya Anda di posisi Ibu Mega gitu. Anda bawa orang dari mana gitu kan, dari nol lah kira-kira kan, dari bukan siapa-siapa. Dari bukan siapa-siapa. Lalu menjadi orang paling hebat di Republik ini. Nggak cukup itu, anakmu pun ikut, menantumu pun ikut, difasilitasi oleh Ibu Mega kan. Tiba kau pergi begitu aja. Nggak ada salam, nggak ada ucapan terima kasih. Kan. Alih-alih salam dan ucapan terima kasih, malah yang terdengar oleh kita itu ucapan ingin, kalau benar itu ya pengakuan Pak Andi Wijayanto itu kan, yaitu keinginan untuk menurunkan elektabilitas PDI Perjuangan. Tidak bisa mengalahkan saya gitu. Iya, kita dengar tuh pernyataan. Kalau benar kan, kita ngutip pernyataan Andi Wijayanto aja. Iya. Nggak kebayang sakit hatinya Ibu Mega gitu. Coba ditarik ke kita lah masalah kayak begitu. Jadi itulah yang membuat saya Pak Jokowi merasa nggak nyaman. Karena bagaimanapun itu yang saya sebut tadi, 5 tahun ke depan ini eranya Ibu Mega bukan eranya Pak Jokowi. Kalau sebelum ini eranya Pak Jokowi, dialah yang mimpin kan. Dia mau begini, begono begini bisa. Ke depan itu ya Ibu Mega. Nah kalau Ibu ngajak kerjasama dengan Prabowo, kan menguat itu. Kalau mereka menjauh, mungkin kekuatan Ibu Mega nggak besar kan. Tapi kalau mereka saling menghormati, bisa juga saling kerjasama, ya kan. Sementara saat yang bersamaan tuntutan publiknya menguat untuk tanda kutip ya mengadili Pak Jokowi gitu, mengadili keluarganya gitu. Nah, terus siapa lagi pertahanan Pak Jokowi? Itu apa karena Jokowi sempat kan ketika saya lupa ulang tahun Golkar atau apa dia misalkan merasa nyaman di bawah rindang pohon beringin begitu, terus yang artinya saya melihat sebagai sinyal Jokowi kepengen masuk ke Golkar. Itu kembali kita sebutkan tadi kan, kalau Anda sebetulnya mau mencari teman, ya Anda di dalam partai. Nah yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu kan ya meninggalkan partainya dengan sangat melukai gitu ya. Bahkan istilah pengkhianat kan sering dikemukakan oleh orang-orang di PDI Perjuangan gitu. Nah, partai-partai yang lain juga kan mengetahui rekod itu, mengetahui peristiwa itu. Nah, dengan sendirinya ya mereka juga harus ekstra hati-hati kan. Mikir 1000 kali. Iya dong. Udah ketahuan, jangankan kita, orang yang membesarkannya aja bisa dibuat begitu, apalagi kita 2-3 hari ini gitu. Nah, itulah yang menurut saya membuat isu soal Pak Jokowi itu akan bergabung dengan Golkar atau anaknya akan jadi bergabung dengan Golkar, Kaisang, ya meredup karena boleh jadi di internal partai Golkar sendiri ada semacam penolakan. Enggak, itu yang saya sebut tadi kan. Anda udah lihat ini bagaimana sikap politiknya, pengalaman laku politiknya. Gitu. Nah, kepada orang yang membesarkannya begitu hebat aja dia berlaku begitu, apalagi kepada kita kan gitu. Nah itu yang membuat Pak Jokowi menurut saya kesulitan sekarang mendapatkan teman backup gitu. Nah adalah partai kecil seperti PSI kan, sebesar apa nanti membackup dia, PSI-nya nggak di parlemen pula kan, gitu. Nah itu yang saya sebut tadi membuat gelisah itu. Karena apa? Karena beliau nggak punya backup. Beda misalnya setelah berakhir dia masih punya PDI Perjuangan. Tentu PDI Perjuangan sebisa mungkin akan tanda kutip ya melindunginya kan. Termasuk memberi posisi yang strategis di partai. Bisa begitu.
bertiga ini. Nah sekarang dia mau kemana? Yang kemudian dibuat luka oleh dia itu partai politik pemenang pemilu. Oke. Itu lebih parah lagi. Oh iya. Ya, Partai politik pemenang pemilu lah yang dilukainya gitu. yang membesarkan pemenang lagi ya. Iya, gitu. Ya. Jadi ya saat yang bersamaan sekarang ini gerakan-gerakan masyarakat kita itu mengarah kepada pengadilan Pak Jokowi kan dan Gibran. Kan ada gerakan sekarang tuh yang meminta supaya Gibran nggak dilantik kan. Gitu. Itu. Nah itu yang dihadapi di depan Pak Jokowi itu masalahnya lumayan ya. Sementara dia nggak punya backup politik. Nah backup politik yang diharapkan oleh beliau itu kan datang dari Gerindra kan. Kalau Golkar sih menurut saya udah sulit ya. Nah Gerindra gitu. Nah sekarang Pak Prabowo-nya malah pinginnya ketemu sama Ibu Mega terus gitu. Tadi Bang Rey singgung soal Gibran digosipkan gitu, diisupkan akan diganti oleh Puan. Enggak. Artinya secara penalaran mungkin memang. Secara konstitusi bisa aja. Oh, oke. Lewat mana, Bang? Lewat dalil adanya tindakan tindakan yang dianggap tidak bermoral. Oke. Itu salah satu persyaratan di dalam undang-undang yang menyatakan bahwa presiden, wakil presiden itu tidak diperkenankan melakukan tindakan atau perbuatan yang tercela. Gitu. Apa dalam hal ini yang diduga perbuatan tidak tercela itu gitu? Ya misalnya soal kasus Pupu Fafa itu kan, gitu. Nah Pupu Fafa itu kan kalau benar ya, kan itu semua akunnya Gibran gitu, ya. itu kan susah kita mengatakan bahwa itu bukan tindakan yang tercela gitu. Ya. Nah melalui dalil itu bisa saja wakil presiden ini satu ya nggak dilantik gitu. Oke. Atau yang kedua sudah dilantik tapi dilengserkan. Gitu. Apalagi dalam posisi ketua DPR-nya Puan, ketua MPR-nya juga, pemilu, iya. ketua MPR-nya orang Gerindra juga yang memungkinkan. Dan keluarga Pak Jokowi tidak memiliki backup. Backup gitu. apa, Bang? Backup politik. Oh, oke. Gitu. Ya. Dan apakah Pak Jokowi bisa menggalang rakyat ini untuk melindunginya? Ya, saya nggak tahu. Saya malah agak khawatir gitu, karena sekarang ini masyarakat kita kelihatan lebih kritis lah. Tapi kalau approval ratingnya kan masih yang terakhir itu masih 70% lebih kan? Itu bisa dibuat tergantung Mas aja mau buatnya berapa, 75, 80, 90. Baik. Ya, itu bukan ukuran karena kalau kau sebar bansos terus ya rakyat puas. Ya. Oke. Tapi itu yang saya maksud. Jadi bukan surveinya yang bisa dibuat ya. Tapi perak menuju survei itu bisa dibuat. Ya. Ini nih prakondisikan lah ya. Dikondisikan supaya orang dalam kondisi yang puas. Positif gitu, jadinya begitu. Pak Harto juga begitu kan. Tingkat kemenangannya 97 itu 80%. Jatuh. Oke. Oh iya. 97 itu kan pemilu 97 dia menang 90%. Di MPR bukan. Oh, dari pemilunya ya, pemilu. Golkar itu dapat 80%. Iya. Jatuh kan cuma 4 bulan. 98 ya? 98. Iya. Cuma 4 berapa itu? 4 bulan setelah pemilu ya jatuh. Maret, Mei kan jatuh. Iya. Oke. Hubungan, tapi dalam banyak sisi sebenarnya hubungan antara Prabowo dan Jokowi ini tampak harmonis atau bisa juga naik turun lah. Siapa? Tapi Prabowo dan Jokowi. Enggak, ini hubungan strukturalis antara pemimpin dengan anak buah kan. Pak Prabowo itu kan anak buahnya Pak Jokowi. Saat ini ya. Saat ini. Jadi Pak Jokowi ya apapun yang diminta oleh Pak Prabowo ya dia harus lakukan. Oke. Jadi itu jangan dilihat sebagai pertemuan politik. Oke. Itu pertemuan anak buah sama atasannya. Atasan. Prabowo kita makan malam dulu. Siapa? Kan dia di mana? Apalagi dia Menhan kan. Ya, Menhan itu kan nggak seperti sipil gitu loh, Pak. Iya. Kan Pak Prabowo tentara kan. Wataknya itu apa kata pimpinan kan. Oke. Gitu. Ayo Prabowo makan dulu, siap. Ya, kalau kita kan, aduh Pak, aku lagi kenyang nih, kayak biasa. Kalau bukan nentang sih, sipil lah ya kan.
Banyak lah ininya. Oh, karena orang sipil ya? Iya. Kalau tentara itu kan struktural. Iya, dia Menhan. Yang kedua, background-nya adalah tentara. Jadi kalau dibilang, Pak Prabowo, kita makan malam dulu, siapa? Nggak ada pertanyaan buat apa, kenapa, nggak ada. Artinya nanti setelah pelantikan semuanya bisa sangat berubah. Bosnya Pak Prabowo. Udah ganti kan posisinya. Nah, apakah sikap dan tindakan Pak Prabowo seperti yang sekarang ini akan sama setelah pelantikan? Belum tentu. Kalau dia sekarang posisinya anak buah, tentara pula kan. Iya. Jadi kalau diperintah ke sana, siapa? Buatkan ini, siapa? Tapi kan pada momen tertentu kalau hubungannya dengan politik, Pak Prabowo nggak mau. Iya kan? Ya, apa contohnya? Saya sebutkan itu tadi. Ya. Soal Pasir lah. tapera, pasir laut, ya, soal UKT Dan IKN tampaknya juga. dan IKN-nya. Tampaknya iya enggak kan? Di situ Pak Prabowo sebagai politisi. Iya kan, Kepres ini kan diserahin Prabowo kan bisa jadi bicara soal IKN kan bisa. Nah, ini kita tunggu nih soal PIK. Opik Iya. Indah Kapuk, Partai Indah Kapuk. Partai Indah Kapuk. Strategis ya. Ya, karena ini dibuat menjadi PSN. PSN. Nah, itu Kepres. Apakah akan dicabut oleh Pak Prabowo atau tidak? Oke. Gitu. Apa sih kerugiannya ketika PIK itu disebut sebagai Bukan proyek strategis? kerugiannya, masyarakat nggak bisa melawan lagi, makin lemah posisinya. Karena yang ketika yang jadi proyek strategis nasional, yang dihadapi itu negara. Termasuk IKN segala itu ya Bang ya? Iya, Termasuk kereta cepat? iya. Jadi itu bukan lagi swasta, negara itu. Jadi negara yang mengelola, yang melibatkan swasta. Kalau dia bukan PSN, ya proyek swasta. Jadi masih sama kan posisinya. Oke, makanya kereta cepat itu ujungnya jaminan Cina maunya dari APBN ya? Ya, saya nggak bicara soal itunya. Soal beda antara proyek biasa dengan proyek yang namanya Yang di-pick up PSN oleh gitu loh. negara. Kalau PSN itu proyek negara. Jadi kalau kita menolaknya, kita menolak negara gitu loh. Oke. Nah, kalau PIK itu diserahkan kepada swasta, ya itu proyek swasta. Kalau kita menolaknya, ya bisa gitu. Karena ada label PSN tadi yang Nah, membuat. kalau ada PSN, ya itu proyek negara loh. Gitu. Oke Bang. Artinya sebenarnya bisakah saya sebutkan bahwa Anda optimis Prabowo ini akan dalam soal sekarang ini adalah berpihak kepada rakyat miskin? Karena saya lihat misalnya mau menggratiskan sekolahan. Kan saya udah kan kalau cuma makan sore, jangan dianggap dia berpihak sama rakyat miskin dong. Kan itu kan program program yang nggak mengangkat dan harkat martabat orang miskin. Bukti beliau itu bukti beliau itu berpihak kepada orang miskin, buat kebijakan yang berpihak kepada mereka, bukan hanya sekedar kasih makan mereka. Bukan gimmick ya? Saya nggak menyebut gimmick, kan kalau beda antara, nih gua buat kebijakan, dengan kebijakan ini, Anda akan punya potensi untuk tumbuh menjadi besar. Dengan daripada sekedar nggak ada kebijakan untuk itu, tapi ya saya kasih makan aja. Beda nggak? Iya. Jadi Anda mau kasih kail atau Anda mau kasih ikannya? Ya kan? Kalau Anda kasih kail, dia bisa survive. Ya. Tanpa Anda lihat lagi. Tapi kalau Anda masih kasih ikan, ya dia makan hari ini ikan, besok belum tentu ada. Dan dia tergantung benar kepada kita. Gitu. Itulah proyek makan siang itu. Jadi jangan dilihat itu sebagai pro orang miskin. Nah, kalau pro orang miskin itu buatlah kebijakan yang berpihak kepada orang miskin. Apa misalnya? Ya FIK itu contoh tuh. Apa Bang? PIK. Mau dievaluasi nama Pak Prabowo. Kalau Prabowo mau bikin kuliah gratis, sekolah gratis? Itu yang saya sebut tadi kan. Bukan Pak, di zaman Soeharto aja namanya Super Semar toh. Iya, beasiswa itu, ya. Lagi pula itu kewajiban negara. Jangan dianggap itu karena proyek pro rakyat. Iya, itu kewajiban negara adalah membuat rakyat sejahtera,
ya kan, dan membuat rakyat jadi cerdas. Dari statement awal Anda tadi yang menyatakan bahwa posisi Megawati atau PDIP itu akan memposisikan diri sebagai oposisi ya, untuk menjaga tadi ya, marwah negara yang ada check and balances gitu ya, Bang ya. Iya, secara tidak langsung akan ke sana. Tapi yang saya tadi bicara bukan karena pertimbangan idealnya, lebih karena pertimbangan pragmatis PDI juga, itu maksud saya. Apa itu? PDI itu secara pragmatis, strategis, dia lebih baik di luar. Kenapa gitu? Karena itu bisa meningkatkan elektoralnya di 2029, itu maksud saya. Ketimbang dia berada di dalam. Artinya posisi oposisinya PDIP ini tidak dalam pengertian menjadi check and balances gitu? Enggak, itu efek tidak langsungnya, itu maksud saya. Ya. Jadi kan dengan adanya PDI di luar, ya dengan sendirinya mungkin akan ada kontrol terhadap pemerintahan. Tapi pertimbangan utamanya bukan karena alasan yang ideal itu, alasan pragmatis. Kalau Mega ikut gabung ke sana, ya partai ini bisa juga makin turun, itu maksud saya. Nah, jadi harus dihitung 5 tahun ke depan kalau mereka main oposisi dan oposisinya bagus, mereka bisa mendulang suara meningkat lagi gitu loh. Dan menariknya PDIP satu-satunya partai yang ya kita belum tahu. Ya, apakah satu-satunya atau ada partai yang lain. Iya. Oke, Bang. Terima kasih atas dialog ini. Yang intinya kita berharap Indonesia, negara kita ini, bangsa ini akan baik-baik saja. Ya, itu harapan kita semua, tapi menuju ke arah sana itu nggak cukup diwujudkan dengan harapan-harapan kan. Awalnya, ya dengan tindakan. Nah, salah satunya ya menjaga moral, ya kan, menjaga oposisi, gitu ya, menjaga keseimbangan mentalitas dengan pembangunan fisik bangsa kita, gitu. Nah, ini nggak terjadi zamannya Pak Jokowi. Fisik terus, infrastruktur, tapi demokrasinya babak belur gitu. Nah, kita berharap seimbangkan dua-duanya gitu, karena kalau kita lihat begini ya, secara umum nih, kok jadi agak panjang sedikit lagi ya. Iya, nggak apa-apa. Gini ya, kalau Anda kita mau belajar dari negara-negara yang sukses, pilihannya cuma 2 kok. Anda mau negara yang demokratik bener, atau Anda mau negara yang tidak demokratik. Otoriter sekali ya? Iya. Cina, ya kan, mungkin sekarang Vietnam kita dengar gitu ya, negara-negara Timur Tengah, mereka nggak memilih demokrasi dan sejahtera. Di Eropa, orang milih demokrasi dan mereka juga sejahtera. Jadi jenis kelamin menuju ke sejahtera itu kayaknya cuma itu. Anda mau berdemokrasi benar atau tidak sama sekali. Kalau nanggung ya kayak Indonesia. Nah, kalau di tengah-tengah mau sejahtera tapi demokrasinya juga nanggung, otoriter tidak ya, tapi demokrasi nggak tidak, ya kita akan dapat setengah juga. Gitu. Jadi apa akibatnya? Ya itu yang saya ragu. Jangan-jangan Indonesia Emas 2045 itu seperti yang disatirkan orang, bukan Indonesia Emas tapi Indonesia Cemas kata orang. Bahkan Prabowo dulu kan pernah waktu itu dia ngomong 2030 akan bubar. Iya, maka pulihkan demokrasinya lagi. Karena kita nggak mungkin mau surut ke belakang kan. Pulihkan demokrasi, hormati hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, macam-macam ya, moral, hentikan itu namanya nepotisme dan dinasti. Bagaimana bangsa ini maju kalau ekonominya cuma dikuasai oleh 2 sektor pengusaha dengan sektor dinasti politik. Gitu. Seperti sekarang misalnya anggota DPR kita 61% menurut ICW adalah pengusaha. Termasuk juga dinasti kan? Nah, 30 sekian persen adalah dinasti politik. Terus 2 ini ketemu di parlemen. Emang mereka mau bicara soal nasib rakyat? Ya. Pasti kita ragukan ya. Dari background-nya ya udah. Tiba-tiba orang senang mau bicara Iskandar yang miskin, kan repot. Kalaupun mau mereka bicarakan, karena itu teorinya aja. Di lisan aja, nggak di hati mereka. Beda sama dengan orang buruh berbicara tentang nasib buruh, itu
datang dari hatinya karena yang mengalaminya kan. Dokter bicara tentang penyakit datang dari hatinya. Ya. Itu beda kalau kita bicara penyakit kita ini ya di lisan kita aja, di pengetahuan kita aja. Tapi kita kan nggak pernah melakukan eksperimen apa macam-macam dan sebagainya. Nah, jadi kalau 61% anggota DPR kita itu adalah pengusaha, mereka berbicara tentang orang miskin sebagai pengetahuan. Bukan sebagai pengalaman perjuangan. hidup. Bukan sebagai pengalaman hidup. Oke. Gitu loh kira-kira. Yang artinya sangat layak kita sanksikan mereka Ya, memperjuangkan kalaupun mereka mau memperjuangkannya, ya mereka berhitung dengan kenyamanan hidup mereka. Gitu. Iya, makanya kemarin soal tunjangan rumah, rumah yang... Iya, itu yang mau saya katakan. Oleh karena itu, gimana kita mau berbicara 2045 itu sebagai Indonesia emas? Kalau cemas malah Cemas mungkin karena perbedaan penguasaan ekonomi itu sebenarnya. Di politik dikuasai oleh bisnismen, di ekonomi dikuasai oleh bisnismen. Dua sektor yang membuat masyarakat kita naik kelas itu cuman itu. Dia naik secara ekonomi, dia naik secara politik. Dan dua-dua sektor ini dikuasai oleh bisnismen dengan dinasti politik. Lalu 80% rakyat ini kemana? Ya. Gitu. Oke Bang, terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan Indonesia akan baik-baik saja. Iya, itu harapan.